Halo Halo semuanya, semuanya, kita kita adalah adalah Evan, Evan. Melody, Vivian, Alma, Nesa. Welcome to our podcast. Eh, Tunggu. Awalnya kenapa kelompok kita milih Evan sih? soalnya tuh dulu Vivian sama Evan pernah ada hubungan asmara. Ya kan, Vian? Terus- Apa nih? Terus setelah dilihat-lihat, nama dia cocok juga buat kita gabungin sama nama kita berempat. Dari Melody, V dari Vivian, A dari Alma, N dari Nesa. Jadi deh Evan. Aduh, apa-apaan nih? Jangan sebar berita hoax dong. Ya udah lah ya, segini cukup aja perkenalan dari kita. Kita langsung aja masuk ke pembahasan kita. Emang sebenarnya hari ini kita mau bahas apaan sih? Sebenarnya kita agak kebingungan milih antara dua tema ini. Jadi akhirnya kita mau gabungin keduanya dalam podcast kita. Related. Emangnya keduanya temanya apa? Tema kita hari ini itu tentang security dan juga tentang self-love. Kalian udah pernah belum sih ngerasa insecure? Gue sih sering ya. Emang yang dengerin kita itu udah tahu insecure apaan? Oh iya tuh, buat jaga-jaga kita jelasin aja insecure tuh apa. Nah, intinya insecure itu rasa kurang percaya diri karena kita tuh kekurangan atau kita yang bikin kita jadi insecure atau merasa cemburu karena selalu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Wah, kalau itu mah kita semua pasti pernah ngerasain ya gimana rasanya. Emang gak enak ya rasanya, dan kalau kita terus-menerus merasa nggak insecure tuh nggak baik loh. Bingung deh. Emangnya yang bisa nyebabin kita insecure itu awalnya apaan sih? Insecure itu muncul ketika kita mengenali perbedaan antara diri kita dan orang lain, baik pada diri kita sendiri atau melalui orang lain yang menunjukkannya. Oh gitu. Iya ya, gue juga ngerasa kalau diri gue itu kurang gitu dibandingin sama orang lain. Sama, gue juga suka ngerasa takut atau nggak percaya diri. Kalau Melody sama Vivian gimana? Iya sih, gue sendiri juga masih suka ngerasa insecure gitu kalau lihat orang yang mungkin punya bakat yang gue nggak punya. Kalau gue sih rada mirip sih sama Melody. Bedanya kalau gue tuh merasa insecure kalau lihat ada orang yang punya bakat yang sama gue, tapi bakat dia tuh lebih hebat daripada gue. Kalau kita cita-cita dulu asik nih. Kira-kira kalian ada yang punya cerita tentang insecurity nggak di sini? Ada sih pasti. Kalian pernah nggak sih kayak takut gitu sebelum mencoba sesuatu? Nah, itu gue sering. Kadang tuh suka merasa diri kurang dan belum pantas. Pas banget Mel. Gue juga sering gitu, apalagi dulu ya kalau misalnya gue ada konser musik gitu, konser piano. Walaupun udah gue persiapin semaksimal mungkin, terus gue udah ulang sampai kayak 1000 kali pun. Tapi abis lihat giliran orang lain tuh kayak jelong gitu, langsung ngerasa, kok dia bagus banget ya? Kok dia kayak lebih baik gitu daripada penampilan gue? Pikiran-pikiran kayak gitu tuh kayak sering banget muncul di pikiran gue. Jadi gue langsung ngerasa gak pede gitu. Akhirnya pas giliran gue jadi gak maksimal nampilin penampilan gue. Karena gue tuh diganggu sama rasa kurang percaya diri di pikiran gue. Ya ampun Nes, padahal lu main biola sama pianonya keren banget loh. Tapi bener, padahal kalau dipikir-pikir lagi, itu wajar sih. Soalnya segala sesuatu pasti ada kali pertamanya kita lakuin hal itu. Dari pengalaman-pengalaman sama kegagalan kita berulang kali, pastinya kita belajar gak sih? Iya dong, tapi kan kita nggak boleh terlalu lama tuh, soalnya bisa menghambat aktivitas kita. Bahkan orang yang sering insecure juga bisa kehilangan kesempatan loh. Perasaan kayak gini bisa mengganggu mental kesehatan juga, kayak cemas dan depresi. Bener banget tuh. Makanya kita tuh penting banget buat belajar untuk positive thinking dan jangan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan juga kita harus belajar buat mencintai diri sendiri atau self-love. Iya ya, bener banget. Insecure terus-menerus tuh gak baik. Tapi yang susahnya itu gimana cara kita supaya ngehilangin rasa insecure-nya. Gue juga pengen banget belajar buat percaya diri, tapi kadang tuh susah banget karena selalu mikir, gue tuh gak cukup. Gue selalu ngerasa gue kurang, jadi kadang tuh bisa cemburu sama orang-orang yang lebih dari gue. Nah, ini nih yang susah. Buat ngilangin rasa insecure tuh kita harus bisa belajar mencintai diri kita sendiri. Emang gak gampang sih, karena emang bener di dunia ini pasti selalu ada orang yang jauh lebih hebat daripada kita.
Tapi itu bukan berarti kita langsung ngerasa cemburu sama apa yang mereka punya, karena sebenarnya nggak ada yang sempurna. Semuanya pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, dan bisa aja kita punya sesuatu yang mereka nggak punya. Itu yang kita kadang nggak sadar. Fokus kita selalu aja ke kelebihan mereka, karena yang mereka tunjukin pasti kelebihan mereka. Sedangkan waktu kita ngelihat ke diri kita sendiri, kita tuh sering kali fokus ke kekurangan kita sendiri. Padahal itu sebenarnya juga punya kelebihan loh yang kayak nggak kalah bagus daripada orang lain. Nah, oleh karena itu lebih baik kalau misalnya kita juga bagi fokus kita kepada kelebihan-kelebihan yang kita miliki gitu. Supaya kelebihan yang kita miliki itu makin berkembang. Nah, tapi bukan berarti kita cuek ya dengan kekurangan kita. Bisa mungkin kita juga berusaha buat perbaikin kekurangan kita juga. Nah, bener banget. Penting banget buat kita belajar self-love. Kita bisa mulai dari mengenali diri kita sendiri. Kita bisa mencari jawaban atas pertanyaan tentang diri sendiri, seperti impian yang ingin kita capai, kekuatan terbesar, sampai kekuatan yang ingin kita miliki. Iya dong, soalnya kalau kita aja nggak cinta diri sendiri, gimana orang lain? Bener banget. Tapi menurut kalian perasaan insecure tuh sebenarnya ada manfaatnya nggak sih? Ada dong. Semua perasaan yang manusia rasain tuh sebenarnya ada manfaatnya. Tapi kembali lagi ke orangnya masing-masing, karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kalian bisa bayangin nggak sih, kalau misalkan kita nggak pernah ngerasa insecure, mungkin kita nggak bakal mengalami yang namanya improvement. Kita bakal ngerasa diri kita tuh udah cukup dan nggak perlu mengembangkan diri. Ya tuh, bener. Gue juga ngerasa dari perasaan insecure yang gue alami, gue tuh jadi banyak mengalami kemajuan dalam aspek kepribadian dan lain-lainnya. Iya juga ya, gue juga ngerasa Bener. gitu sih. Jadi, nggak selamanya rasa insecure itu adalah hal yang negatif, asal kita bisa mengatasinya dengan baik. Bahas-bahas tentang self-love nih, apa sih yang kalian lakuin di masa pandemi ini supaya bisa terus mengembangkan diri? Nah, kalau gue sih aktif di OSIS, terus gue juga tetap berusaha buat mempertahankan nilai gue, walaupun belajar online tuh memang nggak mudah ya. Terus gue juga suka coba-coba hal baru gitu. Yoi, sebagai anak muda, kita jangan mau dihalangin sama pandemi ini buat tetap aktif dan berkarya karena dengan produktif. Itu juga salah satu bentuk rasa cinta kepada diri kita sendiri loh. Iya, gue juga selalu berusaha aktif selama masa pandemi ini. Alma mah nggak usah diraguin lagi, kakak model dia mah. Tapi sebenarnya insecurity itu salah satu sign of love gak sih? Hah? Maksudnya gimana? Sebelum kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita nggak bisa mencintai orang. Percaya nggak? Karena kalau kita belum bisa mencintai diri kita sendiri, kita nggak bakal terus merasa kurang dan kita bakal gampang banget cemburu. Jadi kita nggak bisa cemburu sama pasangan kita, terus hubungannya jadi rusak. Iya bener juga, tanda kita bisa mencintai orang lain sepenuhnya itu dengan menghilangkan rasa insecure kita. Tapi balik lagi, kalau terlalu percaya diri juga nggak bagus, karena jatuhnya bakal sombong. Dan sebenarnya rasa cemburu yang dihasilkan dari rasa insecure itu juga salah satu bentuk cinta loh. Tapi kalau kebanyakan, jatuhnya nggak baik. Wah, insecure bisa banyak ya artinya. Keren ya, gue juga baru Iya juga ya. insecure, karena selama ini pandangan gue tuh tentang insecure tuh negatif banget. Tapi kita emang juga kadang perlu merasa gitu untuk kita merasa insecure supaya kita nggak terlalu pede. Iya, habis benar-benar riset, gue juga baru tahu dan sadar kalau gue harus bisa kontrol diri gue juga. Bener juga. Ternyata semua temanya hampir bisa berhubungan ya. Kalau dari kalian, ada yang tahu nggak gimana caranya supaya kita nggak insecure lagi? Sebenarnya banyak. Misalnya fokus untuk jadi diri sendiri. Jangan fokus pada orang lain, karena setiap kita punya kelebihan diri, apalagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita juga harus lebih banyak self-love daripada self-judging. Benar, gue bakal mulai belajar buat menghargai dan mencintai diri gue sendiri dulu. Walaupun pelan-pelan, tapi gue mau berusaha. Berarti kalau hambatan kita itu insecure pada diri sendiri, kita harus melakukan self-love dan menerima diri kita sepenuhnya ya. Hal-hal kecil seperti ini juga ternyata membuat kepercayaan diri kita meningkat. Nah, iya, kalau kita udah berhasil mengatasi rasa insecure itu, pasti kita sudah menyadarinya. Kita juga bisa loh memberikan self-reward setelah berhasil melawan rasa insecure kita.
Dan yang paling penting, jangan anggap insecure itu hal yang sepele ya, karena insecure itu Kalau berdampak kayak bagi gitu gue mental bisa health semakin kita. semangat deh biar nggak insecure lagi. Iya dong, kita harus semangat buat kita bisa ngalahin rasa insecure kita biar kita juga bisa memulihkan rasa percaya diri kita. Nah, kayaknya kita ngomongnya udah cukup lama nih. Kayaknya pembahasannya udah cukup kali ya. Thank Iya you nih, guys kita udah mau closing dengerin aja ya. podcast kita. Sehat selalu and semangat menjalani hidup. Bye. Bye.